Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa di saat pagi hari ini. Saya akan mengirimkan renungan pagi dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu sebabnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Hingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semata-mata karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Segala pujian hormat demi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu mendengar renungan di pagi ini. Mari Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu bersedia memikul salib. Lukas 14 ayat 27 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan, penyimpangan, kekerasan, dan hidup yang mementingkan diri sendiri. Manusia lebih memilih berjalan menurut kehendaknya sendiri, tidak lagi peduli apakah itu sesat dan merugikan orang lain. Ketika dihadapkan pada fenomena ini, haruskah orang percaya mengikuti jejak orang dunia dengan pola hidupnya yang bertentangan dengan kebenaran? Ataukah tetap teguh meneladani Kristus Yesus, Juru Selamat kita? Nah saudara, Tuhan Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19a. Namun saudara, kunci itu tidak ia berikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang bersedia untuk membayar harga, yaitu memikul salib dan mengikut Dia. Memikul salib berarti bersedia untuk menyangkal diri sendiri. Oh, itu tidak mudah karena kehendak dan kemauan kita cenderung berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kehendak dan kemauan kita adalah melakukan apa yang menyenangkan daging. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah saudara, untuk layak disebut murid Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus melawan keinginan daging. Sakit memang, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah memikul salibnya, dan salib yang dipikulnya adalah masalah terberat yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu dosa. Nah, Matius 8 ayat 17 berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah saudara, bahkan ia rela mencucurkan darahnya dan mati bagi kita di kayu salib. Jadi salib yang harus kita pikul setiap hari sesungguhnya tidak sebanding dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, memikul salib juga berarti rela menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oh, bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10-12. Akhirnya saya tutup dengan Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin, haleluya. Kita satu di dalam doa. Firman-Mu benar-benar menjelaskan kepada kami, supaya kami layak menjadi murid-Mu, kami harus bersedia memikul salib.
dan menyangkal diri. Itu sebabnya ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan ya Roh Kudus, supaya dengan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus itu, kami mampu memikul salib dan menyangkal diri. Dan kami layak disebut sebagai murid Kristus. Ampunilah kalau di antara kami masih ada yang hidup menurut keinginan daging. Dan keinginan daging itu hanya melampiaskan hawa nafsu, bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah lewat renungan pagi ini, Engkau memanggil semuanya kami, supaya kami meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang sia-sia, dan menjadi ciptaan yang baru dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa, biar kami rela pikul salib dan menyangkal diri kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Semua anak mantu cucu kami, Tuhan juga pelihara dan berkati mereka semuanya. Kalau masih ada pendengar yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu menjamah, supaya demi bilur-bilur Tuhan terjadi kesembuhan ilahi. Segala pujian, hormat, dan syukur demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, salam saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.